kembali dengan Kak Yemima di sini di ibadah sekolah minggu GKJ Kudus. Apa kabarnya adik-adik semua? Pastinya sehat selalu ya. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita akan mulai dengan doa pembukaan akan Kak Yemima pimpin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ya Bapa di sepanjang hari ini ya Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati jalannya sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang saatnya kita akan memuji Tuhan, kita akan memujikan pujian Dari Terbit Matahari. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita dan firman dari Ibu Edi. Kepada Bu Edi kami persilahkan. Halo adik-adik sekolah minggu GKJ Kudus. Bertemu kembali kita di dalam sekolah minggu online ya. Bagi adik-adik yang belum bisa pergi sekolah minggu onsite atau tatap muka di gereja. Tadi sudah bersuka cita bersama Kak Yemima. Sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Kau sudah memberikan kami keluarga yang begitu mengasihi kami. Kami ingin mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu yang menjadikan kami anak-anak yang lebih baik lagi. Datanglah Tuhan ke hati kami, di rumah kami, supaya kami hari ini, sekarang ini boleh beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada sebulan ini, bulan Oktober 2021 ini, kita semua sedang berada pada bulan keluarga. Dari minggu pertama bulan Oktober kita sudah belajar
berkarakter yang baik, menjadi anak yang baik bersama keluarga kita masing-masing. Hari ini kita akan beribadah dalam rangka menutup bulan keluarga di GKJ Kudus. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang susah senang bersama keluarga. Nah, adik-adik, teman-teman, ada tokoh Alkitab yang bisa kita teladani sikapnya tentang kesetiaannya bersama keluarganya. Ada yang tahu cerita ini tentang siapa ya? Kita akan belajar tentang kisah perempuan yang bernama Ruth bersama Naomi. Kita akan membaca Alkitab untuk melihat atau membaca kisah Ruth yang ada di kitab Rut Perjanjian Lama. Kitab Rut 1 ayat 1 sampai 18. Bu Edi tunggu sampai adik-adik semua bisa menemukan perikop ini. Adik-adik yang di kelas Matius bisa minta tolong orang tuanya untuk membukakan Alkitab atau bisa mendengarkan dengan baik Alkitab yang nanti akan Bu Edi bacakan. Teman-teman di kelas Markus, Lukas, atau Yohanes bisa membuka Alkitabnya masing-masing. Rut 1 ayat 1 sampai 18. Kita akan baca bersama-sama ya. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan 2 anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa?
Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung kepada aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Amin. Syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tadi ceritanya tentang Rut dan Naomi. Untuk memperjelasnya, yuk kita melihat video berikut ini. Elimelek dan istrinya Naomi mempunyai 2 putra, yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di kota Betlehem di Yehuda. Ketika daerah itu dilanda kelaparan, mereka memutuskan untuk pergi mencari makanan. Mereka melakukan perjalanan ke tanah Moab yang berdekatan dan menetap di sana untuk hidup. Beberapa waktu kemudian, Elimelek meninggal. Putranya, Mahlon dan Kilion, menikah dengan wanita-wanita Moab yang bernama Rut dan Orpa. Namun, tragedi terulang kembali. Kedua anak Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion, meninggal di Moab. Jadi, tinggal 3 orang janda, yaitu Naomi, Rut, dan Orpa. Ketika Naomi mendengar bahwa Tuhan telah menyediakan makanan bagi orang-orang di Betlehem, Naomi memutuskan untuk kembali. Lalu ketiga janda itu, Naomi, Rut, dan Orpa, mengemasi barang-barang mereka. Lalu Naomi memberitahu 2 orang menantunya. Kata Naomi, kembalilah ke rumah ibumu sendiri. Kiranya Tuhan menunjukkan kebaikan yang sama seperti yang telah kalian tunjukkan kepada suami kalian. Dan kiranya Tuhan memberikan suami yang baik untuk kalian. Lalu Naomi mencium Rut dan Orpa, dan mereka menangis dengan keras. Kata mereka, kami ingin ikut bersamamu saja, ibu. Kemudian kata Naomi, tidak, kalian harus pulang. Kalian bisa menikah lagi. Rut dan Orpa menangis dengan sedih. Kemudian Orpa berpamitan kepada Naomi dan pulang ke rumah ibunya. Akan tetapi Rut memegang Naomi dan tidak mau melepaskannya. Kemudian Naomi berkata kepada Rut, Orpa telah kembali kepada bangsanya. Kamu juga, Rut, kembalilah seperti Orpa. Jangan desak saya untuk meninggalkan ibu. Kemana engkau pergi, aku akan pergi. Kemana engkau tinggal, aku akan tinggal. Bangsamu akan menjadi bangsaku, dan Allahmu akan menjadi Allahku. Dan di mana engkau mati, aku akan mati bersamamu. Akhirnya, Ibu Naomi sadar bahwa Rut bertekad untuk tinggal bersamanya. Kemudian, mereka berdua berangkat ke Betlehem. Akhirnya, Rut dan Naomi tiba di Betlehem. Kedatangan mereka membuat warga ramai berdatangan. Dan Rut, Naomi hidup bersama. Rut sangat menghormati Naomi seperti ibunya. Rut sopan kepada mertuanya.
Nah, adik-adik, teman-teman yang ada di rumah, tadi diceritakan ada sebuah keluarga. Nah, keluarga tersebut dari tanah Yehuda, rumah asalnya. Mereka adalah bangsa Israel. Mereka pergi pindah ke Moab. Nah, keluarga itu terdiri dari Pak Elimelek dan istrinya yang bernama Ibu Naomi. Teman-teman tahu nggak artinya Elimelek dan Naomi, arti namanya? Elimelek itu artinya pemimpin dalam keluarga. Dan Naomi itu berarti wanita yang menarik. Wah, adik-adik tentu punya nama yang juga baik, pemberian dari kedua orang tuamu. Ada artinya loh setiap namamu itu. Nah, kalian bisa bertanya ya setelah kebaktian ini kepada bapak atau ibu. Pak, bu, papa, mama, namaku artinya apa sih? Nah, itu tadi arti dari Elimelek dan Naomi. Mereka punya 2 anak laki-laki. Yang pertama namanya Mahlon dan yang kedua namanya Kilion. Nah, setelah mereka tiba di tanah Moab, Pak Elimelek meninggal. Nah, tinggallah Bu Naomi bersama kedua anak laki-lakinya. Kemudian kedua anak laki-laki tersebut menikah. Nah, bernama istrinya bernama Orpa. Kemudian yang terakhir anak laki-laki yang nomor 2 punya istri namanya Ruth. Kemudian mereka menikah selama 10 tahun. Kemudian di tahun ke-10 meninggallah Mahlon dan Kilion. Nah, sehingga sedihlah hati Naomi setelah ditinggal suaminya Pak Elimelek. Kedua anak laki-lakinya meninggal. Kemudian dia menangis bersedih. Dan dia memutuskan untuk pulang kembali ke tanah Yehuda. Nah, teman-teman, saat mereka mau kembali nih berkemas-kemas, nah Naomi berbicara kepada 2 menantunya. Istri dari anaknya itu namanya menantu bagi Naomi. Nah, menantunya tadi namanya Orpa dan Ruth. Nah, mereka masih bersama dengan Bu Naomi. Tetapi saat berkemas-kemas dengan menangis, hati yang sedih, Bu Naomi berbicara kepada kedua menantunya. Orpa dan Ruth, anakku, suamimu sudah meninggal. Aku mau kembali pulang ke rumahku asliku yang ada di tanah Yehuda. Nah, aku kasihan sama kamu. Wong kamu kok kenapa? Kok masih ikut denganku? Sekarang kamu berdua pulang ya, kembalilah ke keluargamu masing-masing. Kemudian mereka, enggak mau Bu Naomi, kami sayang kepada Bu Naomi. Kedua menantunya begitu. Tetapi Bu Naomi berkeras, tidak, kamu enggak boleh sama aku. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kembalilah pulang ke keluargamu. Orpa menantunya yang pertama menuruti perintah dari Ibu Naomi. Dia pulang kembali ke rumahnya. Tetapi yang kedua, Ruth tidak mau. Dia setia bersama Naomi pulang kembali ke tanah Yehuda. Nah, adik-adik, ceritanya tadi memberi teladan apa ya bagi kita? Apa yang bisa kita contoh dari keluarga Naomi bersama menantunya Ruth dan Orpa? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita harus setia dengan apa yang Tuhan beri. Tuhan sekarang beri banyak hal yang bisa kita syukuri. Yang pertama, kita punya orang tua yang mengasihi kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus setia kepada mereka. Nah, caranya bagaimana? Mau mendengarkan setiap apa yang dikatakan Bapak, Ibu, Papa, Mama. Tidak sering membantah
dengarkan dulu dan lakukan. Yang kedua, hargailah pada apa yang sudah mereka beri kepada kita. Makanan yang ibu masak, mama masak, hargai dan makan dengan sukacita. Barang-barang pemberiannya hargai dengan penuh sukacita. Dirapikan, dirawat dengan baik. Yang kedua, kita semua pasti bersekolah ya kan? Punya bapak ibu guru di sekolah. Itu merupakan pemberian Tuhan juga. Setialah kepada mereka. Bagaimana caranya? Memperhatikan setiap pengajaran dari bapak ibu guru. Baik yang sudah kembali bersekolah di onsite atau tatap muka atau yang masih online. Yang kedua, setialah mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Karena tugas itu baik bagi kamu. Yang ketiga, yang paling penting, terbesar dalam hidup kita. Setialah kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa, membaca Alkitab setiap hari. Rajin bersekolah minggu, baik sekarang yang bisa pergi ke gereja maupun bersekolah minggu online di rumah bersama keluarga. Dan sukalah menyenangkan Tuhan lewat mulut kita yang memuji Tuhan, berkata-kata yang baik, perilaku kita yang baik, itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang pertama, setialah dengan semua yang Tuhan beri. Yang kedua, bijaksanalah dalam mengambil keputusan. Seperti Rut tadi, dia tetap mau punya keputusan, mau tetap bersama Naomi dalam keadaan senang. Saat itu senang karena ada suaminya. Nah, walaupun saat Naomi sedang bersedih, kehilangan suami, kehilangan anaknya, Rut tetap setia dalam keadaan sedih. Keputusan yang bijaksana. Adik-adik pun juga harus begitu ya. Setiap hari kita mengambil keputusan. Nah, misalnya hari ini aku mau nonton TV dulu atau bikin PR dulu. Wah, itu butuh pemikiran yang bijaksana, keputusan yang bijaksana. Kira-kira baik mana? Ayo. Kerjakan tugasmu dulu baru bermain. Hari ini aku harus tidur siang atau tidak ya? Wah, kita pilih mana? Kalau aku tidak tidur siang atau beristirahat sejenak, nanti aku sore nggak bisa ngerjain PR atau belajar. Kalian harus bisa mengambil keputusan yang bijak. Sekarang ada yang boleh pegang HP. Pakailah waktu bermain HP, pegang HP dengan bijaksana. Aturlah waktumu, jangan sepanjang waktu dihabiskan untuk bermain handphone dengan bermain game atau melihat YouTube. Bijaksanalah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, kita belajar seperti Rut, mau berkorban, itu namanya murah hati. Belajarlah menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati. Mau berbagi bersama teman-teman di sekeliling kita, bersama saudara kita, apa yang kita punya, berbagilah dengan mereka semua. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita punya, itu berkat dari Tuhan. Dan kita juga harus menjadi berkat bagi sekeliling kita. 3 hal tadi, teladan yang diberikan Rut dan Naomi kepada kita. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKJ Kudus, Bu Edi yakin bisa melakukan itu. Oke? Kita mohon kekuatan, mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita tentang kehidupan Naomi bersama anak dan menantunya. Tuhan, kami ingin meneladani sikap Rut yang tetap setia bersama keluarganya, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih. Tuhan, kami mau tetap setia terlebih kepadamu. Kami ingin belajar bijaksana di dalam mengambil keputusan. Dan kami ingin belajar menjadi anak-anak yang murah hati, mau berbagi, menjadi saluran berkat bagi
teman-teman saudara kami di sekeliling kami. Kami mohon tuntunan dan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Kami juga mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita dan firman Tuhan dari Bu Edi. Sekarang tiba waktunya adik-adik untuk memberikan persembahan. Persembahannya bisa dikumpulkan lewat Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu yang ada di dekat rumah adik-adik, atau minta tolong bantuan Mama Papa untuk mengirimkannya ke rekening gereja. Sambil mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Baik adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan, sekarang waktunya kita doa persembahan dan juga doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah memberikan sedikit persembahan untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini ya Bapa, Engkau sucikan, dan kiranya ini berkenan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, apabila sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini dengan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau tuntun kami ya Bapa, Engkau berkati aktivitas kami selanjutnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai pujian penutup hari ini, kita akan pujikan pujian Terima Kasih Tuhan. See
memberkati.